Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil laporan kerja mahasiswa kami tentang studi kasus dan eksplorasi ODO, yang terdiri dari Adiaksa Bima Ramadhani, NIM 124/2056, Astari Sofatul Azhar 124/2067, Muhammad Reza Ramadan Putra 124/2036, Andrianus Yon Samuel Haki 124/2023, Fitrah Arjuna Brilianur Rahman 124/204, Nabil Prabudia Mahendra 124/2001. Bab 1 akan dibacakan oleh Brili. Profil UKM, nama usaha. Truix adalah sebuah toko online yang menjual kaos. Truix juga akan membuat logo atau brand sendiri nantinya yang berkonsep atau bertema Space World. Truix di sini mempunyai makna true, yaitu melalui. X itu 9, yang disimbolkan melalui 1000 kali percobaan ada 999 kegagalan dan hanya satu sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Masuk dari mana tersebut, Truix akan mencoba berupaya sebanyak mungkin bersaing dengan brand-brand lain sehingga menjadi brand terkenal dan besar. Pemilik usaha di sini adalah bernama Adiaksa Bima Ramadhani. Alamat Perumahan Swan Menganti, Mas Blok A nomor 55. Nomor telepon 082 337 29 2233. Untuk usaha. Usaha clothing store ini berbentuk usaha milik berkelompok dan memiliki beberapa anggota. Bidang usaha. Usaha ini membuka bidang bisnis distro. Lokasi usaha. Usaha ini melalui online berbasis website. Kesan dan counter style. Kesan yang kami bangun dalam melayani pelanggan adalah kualitas, cepat, aman, dan percaya, sehingga pelanggan merasa nyaman dan senang dengan pelayanan kami. Yang membuat mereka selalu ingin kembali berkunjung dan order ke website kami karena pelayanan kami yang memuaskan. Jumlah tenaga kerja. Usaha ini memerlukan 5 orang tenaga kerja yang memiliki tugas sebagai pertama desainer. Desainer ada 2 orang, yaitu Muhammad Reza Ramadana Putra dan Fitrah Arjuna Brilianur Rahman. Yang kedua ada sales promotion. Sales promotion di sini ada Astari Sofatul Azhar. Yang ketiga karyawan. Yang karyawan di sini ada 2, yaitu Nabil Pramudia Mahendra dan Andrianus Yon Samuel Huki. Proses bisnis studi kasus. Penilaian terhadap pasar. Konsumen yang dituju yaitu ada milenial dan masyarakat. Jenis usaha yang dibuat. Usaha clothing store ini membuat jenis produk seperti kaos, hoodie, dan crew neck. Jenis produk yang ditawarkan yaitu kaos, hoodie, dan crew neck. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabil. Kedua, analisis biaya. Yang pertama, penetapan harga. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Adapun untuk selanjutnya, harga akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Lalu, rincian biaya bahan baku adalah sebagai berikut. Kaos seharga 45.000, crew neck 75.000, hoodie 95.000, pita label 2.000, stiker 8.000, box 1.500, sablon 25.000. Yang kedua, rencana pendapatan. Terdiri dari hasil penjualan. Rincian hasil penjualan per hari sebagai berikut. Jenis produk kaos harga 75.000 kali 8 sama dengan jumlahnya 560.000. Yang kedua, crew neck harga 100.000 kali 15 penjualan total 1.500.000. Hoodie harga 120 kali 6 jumlah 725.000, maka total penjualan per hari bisa didapatkan kurang lebih 2.780.000. Yang kedua, rencana upah tenaga kerja. Adapun rencana tenaga kerja 1 bulan yaitu 2 orang desainer
digaji sejumlah 900.000 dan 3 orang karyawan digaji 1.600.000, maka rencana upah tenaga kerja yang dikeluarkan sejumlah 2.500.000. Yang ketiga, perkiraan pendapatan. Pendapatan penjualan per bulan maka 30 kali 2.780, total 83.400. Yang kedua harga jual produk. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan sebagai harga awal berikut ini dengan tabel harga jasa produk yang ditawarkan. Jenis produk kaos, crowneck, hoodie dengan harga 70.000, 100.000, dan 120.000. Yang ketiga, tempat usaha. Usaha ini melalui online berbasis website. Yang keempat, strategi pemasaran. Kami memasarkan clothing store melalui promosi, yaitu dengan membuat iklan melalui jejaring sosial. Kedua, membuat display di berbagai tempat. Ketiga, melalui mulut ke mulut. Yang keempat, mengandalkan informasi dari pelanggan ke orang lain. Kelima, melalui brosur, serta membuat advertisement secara online di internet agar bisa dijangkau secara luas. Yang kelima, yang terakhir, mekanisme pembelian. Kami menggunakan mekanisme pembelian secara pre-order. Pre-order sendiri merupakan modal bisnis di mana Anda bersepakat dengan konsumen bahwa mereka harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu di awal. Lalu barang akan datang selang beberapa hari, kemudian sesuai dengan perjanjian di awal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Andriano. Dokumentasi Odoo. Pada kegiatan eksplorasi perangkat lunak Odoo, kelompok kami menggunakan 4 modul, yaitu yang pertama, inventory atau stok persediaan, berfungsi sebagai modul tempat penyimpanan stok bahan baku untuk memproduksi suatu produk. Yang kedua adalah produk pembelian, berfungsi untuk membeli bahan baku yang tidak tersedia pada gudang di inventory. Yang ketiga, modul penjualan yang berfungsi untuk menginput data pembeli. Yang keempat, situs web sebagai tempat pemasaran secara online dan dilakukan pembayaran melalui e-commerce. Berikut ini adalah dokumentasi dari penggunaan tiap modul dalam perusahaan kami. Baik, saya akan menjelaskan untuk modul stok persediaan atau inventory. Yang pertama, kita harus login dengan akun yang sudah dibuat. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Dan untuk masuk ke modul persediaan, klik pada stok persediaan. Dalam halaman ini kita dapat melihat tiap proses yang kita lakukan, mulai dari penerimaan bahan baku produk yang kita beli, transfer internal, order pengiriman, dan manufacturing atau proses produksi yang kita lakukan. Untuk melihat produk yang kita buat, klik pada menu produk, dan akan muncul seperti gambar, seperti halaman di depan ini. Di sini merupakan gudang yang atau tempat penyimpanan bahan baku serta produk yang akan kita jual. Apabila ingin menambahkan jenis bahan baku baru, kita bisa langsung klik pada menu buat di pojok kiri atas. Setelah klik pada menu buat, akan muncul halaman seperti ini. Di sini kita diperintah untuk mengisi nama produk yang akan kita simpan, tipe produk, kategori produk, dan lain sebagainya.
Kita juga dapat menambahkan gambar atau untuk keterangan produk yang akan kita simpan. Di sini kami memberikan contoh untuk membuat produk kaos polos. Untuk bagian tipe produk, karena kaos polos bukan produk yang langsung habis, tetapi bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kaos Truix yang akan kami jual, kita dapat memilih tipe produknya yaitu strawable product. Kita juga mencentang keterangan dapat dibeli karena kita membeli produk ini, bukan memproduksinya untuk dijual. Berbeda ketika kita akan menyimpan produk kaos Truix ini karena produk ini merupakan produk yang akan kita jual. Mungkin itu saja untuk penjelasan modul inventory-nya. Selanjutnya, selanjutnya kita memakai modul pembelian. Di modul pembelian, pertama-tama kita cek stok persediaan bahan baku apa yang stoknya menipis. Di stok persediaan terlihat kaos polos, stoknya tersisa 5 unit. Sedangkan kita butuh 20 unit. Lalu buka modul pembelian untuk membeli bahan baku yang kita butuhkan. Lalu pilih order. Kemudian kita isi pemasok toko kita. Dan pilih produk yang akan kita beli. Dan berapa unit yang kita butuhkan. Contohnya di situ saya butuh 15 unit. Lagi seperti gambar di bawah. Lalu pilih simpan. Setelah disimpan, konfirmasi. Akan muncul tagihan pembayaran seperti berikut. Lalu pilih cetak untuk mencetak tagihannya. Dan muncullah struk tagihan bahan baku yang kita beli seperti gambar di sini. Kemudian kita klik tanda terima produk. Kemudian cek lagi stok persediaan. Di situ sudah terlihat bahan baku kaos yang tadinya tersisa 5 unit, sudah bertambah jadi 20 unit. Dan kita bisa langsung create bill untuk melakukan pembayaran.
Selanjutnya modul sales penjualan yang akan dijelaskan oleh Astari. Modul sales penjualan. Pada modul sales ini, kita dapat melakukan proses penjualan. Setelah itu, kita buka modul jualan, lalu kita buat pilih orderan. Setelah muncul seperti gambar ini, kita isi nama pelanggan dan syarat pembayarannya. Kemudian kita isi produk yang akan dibeli pelanggan dan harganya sudah muncul secara otomatis setelah terisi, kemudian klik simpan dan konfirmasi. Kemudian klik buat faktur untuk melakukan pembayaran. Di sini kita pilih salah satu bentuk rancangan dari ketiga pilihan seperti gambar ini agar Anda dapat meninjaunya kembali sebelum divalidasi. Kemudian jika sudah, klik Create and View Invoice. Klik konfirmasi dan proses pembayaran selanjutnya. Kemudian isi jurnal dan nomor rekening bank penerima, otomatis di situ tertera jumlah pembayaran dan tanggal pembayaran. Lalu klik Create Payment jika sudah terisi semua. Secara otomatis pembayaran dinyatakan lunas. Bukti faktur pembayaran seperti gambar di bawah ini. Ini berikut bukti pembayaran. Data penjualan juga dapat dilihat di penagihan. Di situ terlihat jika keterangan lunas atau belum lunas. Selanjutnya, situs web akan dibacakan oleh Reza. Selanjutnya adalah situs web. Untuk situs web sendiri, untuk semua barang yang kita jual, otomatis sudah terlihat
di situs web beserta harganya juga sebagai gambar berikut. Kemudian, jadi untuk pembeli dapat berbelanja dengan membuka situs web Truex kalian masing-masing, kemudian dapat berbelanja secara mudah. Lanjut untuk kesimpulan. Yang terakhir dari laporan kami adalah kesimpulan. Hasil yang dapat disimpulkan dari studi kasus dan eksplorasi ODO yang kami buat adalah clothing store, di mana kami menjual sebuah kaos, hoodie, dan crew neck. Hasil produk tersebut desain semua kami yang buat beserta rincian lainnya. Kemudian untuk pengimplementasian ini, bahwa kami menggunakan 4 modul ODO dari aplikasi ODO itu tersendiri, menjadikan usaha clothing store kami lebih efektif dan efisien. Karena sistem integrasi yang cukup berkelanjutan, output pada implementasi ODO kami, setiap proses menjadi input proses selanjutnya. Selain itu, implementasi ODO juga dapat meningkatkan peluang penjualan bagi perusahaan kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.